Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat dengan aplikasi GeoGebra. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurahma, kelas 12 IPA 1, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Afulyanto dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 8. Saya Tifa Ayu Cahyaningrum dari 12 MIPA 1, absen 12. Perkenalkan, saya Karina Adinas Jeningrum dari 12 MIPA 1, absen 21. Untuk mendownload aplikasi GeoGebra, bisa kita searching menggunakan Google dan ketik GeoGebra. Setelah itu, kita bisa mengeklik link ini dan mendownload GeoGebra Classic. Setelah mendownload GeoGebra Classic, kita bisa membuka aplikasi GeoGebra. Untuk menggerakkan kita bisa menggunakan kursor, dan untuk memperbesar atau memperkecil gambar bisa menggunakan alat zoom in dan zoom out atau scroll pada mouse Anda. Pertama-tama, masukkan rumus fungsi kuadrat pada kolom atas bagian kiri. Kita bisa memasukkan rumus fungsi kuadrat sesuai yang kita inginkan. Seperti contoh berikut, yang ingin saya masukkan adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Selanjutnya, tekan icon di sebelah kursor, lalu pilih intersect untuk menentukan koordinat titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Langkah selanjutnya adalah klik kurva, lalu klik sumbu x, dan klik kurva, lalu klik sumbu y. Setelah titik koordinat ditentukan, kita bisa melihat koordinat dari sumbu x dan sumbu y. Intersect fx aksis atau disebut sumbu x yaitu titik A sama dengan min 3,41,0. Titik B min 0,59,0. Lalu intersect fy aksis atau disebut sumbu y yaitu titik C sama dengan 0,2. Setelah menentukan titik potong, kita bisa menentukan titik maksimum atau bisa disebut dengan titik puncak yang sering kali diketahui oleh orang lain. Untuk mencari titik eksimum, kita bisa menekan icon ekstremum. Lalu setelah menekan icon ekstremum, kita bisa melihat titik maksimum ekstremum F yaitu titik D sama dengan min 2, min 2. Baik. Setelah mencari titik maksimum atau puncak, klik parallel line. Klik titik D pada sumbu Y, kita akan menentukan sumbu simetri. Setelah itu, kita bisa menambahkan tanda pada sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, pilih setting yang berada pada pojok kanan atas. Lalu pilih X-aksis, pilih distance atau jarak. Pilih 1, lalu centang. Setelah itu, pilih label atau penanda pilih X. Y-aksis pun dilakukan seperti X-aksis distance atau jarak pilih 1. Lalu centang dan pilih label atau penanda. Pilih Y. Setelah kita menambahkan tanda pada sumbu X dan sumbu Y, kita bisa melihatnya meskipun jaraknya dijauhkan ataupun didekatkan. Setelah dari menambahkan sumbu X dan sumbu Y, kita bisa menggerakkan kurva dengan cara mengubah rumus awal dengan rumus pada soal dengan konstanta A plus B plus C. Kita bisa mendapatkan AX kuadrat plus 1X plus 1. Fx sama dengan AX kuadrat dan plus Bx plus C.
Setelah rumusnya diubah, tentu saja posisi kurva juga berubah. Seperti pada kolom insert x-axis atau sumbu x, titik A dan titik D belum bisa diketahui karena tidak memotong sumbu x. Interest y-axis C sama dengan 0,1, puncak min 0,5, 0,75, simetri min 0,75 pada sumbu x. Nah, setelah kita menuliskan rumusnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita bisa menggunakan kurva dengan slider, jadi namanya slider yang pada kolom kiri di atas. Sebelum kita menulis rumus, kita juga bisa menggunakan slider. Ini pada ikon ini slider, kita bisa menggunakan tempat di mana saja seperti sini. Tapi karena kita sudah menuliskan rumusnya terlebih dahulu, jadi kita sudah mendapatkan slider di sini secara otomatis. Kita bisa menggunakan undo di sini. Nah, setelah itu kan saat kita sudah mendapatkan slider ini, kita bisa menggerakkan kurva atau mengganti posisi kurva. Jadi kalau misalnya pada saat diminta untuk A lebih besar daripada 0 atau positif, kita bisa menggunakan kan. Nah, kita bisa dilihat kan kalau positif kurva masih kebuka. Kalau misalnya negatif, kurvanya tertutup atau menghadap ke bawah seperti itu. Kalau di 0, kurva akan bentuk seperti ini, garis lurus. Kita bisa juga mengklik tanda play jadi untuk bisa buka secara otomatis. Setelah itu kita bisa kembalikan ke satu lagi juga agar bisa jelas untuk yang pada titik B ini. Kalau misalnya B itu yang berpindah itu subsimetri. Jadi kalau subsimetri B nya positif, maka subsimetri ini akan berpindah ke arah kiri sumbu Y. Nah, kalau B nya B pada negatif, maka subsimetrinya akan berada pada kanan sumbu Y. Setelah itu kita kalau misalnya pada koordinat titik 0 atau B sama dengan 0, maka subsimetri akan berada pas pada sumbu Y ini. Kita bisa dilihat ini garis subsimetrinya. Kita bisa kembalikan ke satu juga, atau kita juga bisa play seperti pada sudah dipindah ke sini. Oke, dan ada pindah ke kanan seperti itu. Setelah itu kita kembali ke satu lagi untuk yang C ini adalah di parabola. Jika C nya itu titik C pada negatif, maka akan ya pada bagian bawah sebagai X atau negatif juga. Kalau positif, tentunya juga akan positif atas pada sumbu X. Dan jika pada titik 0, akan tepat parabolanya. Dan
kita kembalikan lagi ke 1. Seperti itu slidernya. Menggunakan slider pada posisi yang seperti ini, maka ketemunya ya banyak seperti intersect F, x-axis. Titik A-nya itu pada minus 10, bisa dilihat minus 10,56, dan pada sumbu X tetap seperti 0. Dan titik B sumbu X 2,56, sumbu B 2,56. Nah ini 2,56, 0. Terus F ya aksis atau sumbu Y itu C 0,-2,7. Nah sumbu maksimumnya ekstremum ZD min 4 sumbu X min 4, Y min 4,3 minus 4,3. Dan sumbu simetri yang terakhir kepada sumbu X. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.